Timnas Indonesia akan segera mendapat tambahan pemain naturalisasi khususnya untuk kelompok umur U19-20. Pelatih Indra Syafri telah menyodorkan 3 nama pemain keturunan ke PSSI. Indra Syafri memang tidak menjelaskan secara detail perihal 3 pemain keturunan yang dia rekomendasikan untuk segera dinaturalisasi oleh PSSI. Namun, merujuk skuad Dito Ulon Cup 2024, Garuda Muda diperkuat 5 pemain keturunan yakni Jens Raven, Samuel, Mauresmo Hinoke, Tim Gepens, dan Dion Marks. Nama pertama telah resmi dinaturalisasi dan diproyeksikan bakal tampil bareng Timnas Indonesia di Piala AFF U19 2024 pada Juli ini. Saya ada merekomendasikan posisi depan 1, bek tengah 1, dan kalau enggak salah bek kiri 1, kata Indra Syafri di Jakarta. Saya sudah bicarakan itu dengan PSSI. Merujuk pernyataan Indra, 3 pemain yang dimaksud kemungkinan adalah Mauresmo Hinoke, Tim Gepens, dan Dion Marks. Hal itu merujuk posisi pemain yang sesuai dengan deskripsi sang pelatih. Untuk namanya biar PSSI yang merilis karena nama tersebut akan muncul valid kalau setelah silsilahnya ditelusuri dan memang bisa untuk diproses dan orang tuanya mau untuk diproses, jelas Indra Syafri. Indra harus menunggu hasil penelusuran PSSI karena ingin memastikan pemain rekomendasinya sudah memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. Sebelumnya, dia mengaku sempat mendengar bahwa terdapat pemain yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan juga aturan FIFA. Makanya sekarang tim PSSI sedang mencoba menelusuri apakah secara administrasi memungkinkan untuk diproses atau tidak, tambahnya. Kehadiran 3 pemain keturunan baru akan semakin memperkuat Timnas Indonesia U19-20. Seperti Jens Raven. Ketiga pemain muda ini tetap bisa dijadikan opsi oleh tim nasional senior. Satu lagi pesepak bola diaspora membuka peluang untuk bisa memperkuat skuad Garuda. Advertisemen pesepak bola yang menegaskan kesiapannya untuk berseragam merah putih tersebut adalah Dairencio Brang. Pemain berusia 19 tahun tersebut saat ini memperkuat Jordan Boys berkompetisi di kompetisi divisi keempat Belanda. Seperti yang diperlukan Timnas Indonesia, Dairencio merupakan pemain yang berposisi di sektor penyerangan. Ia mengaku bisa bermain di posisi manapun di lini depan, mulai dari sayap kiri dan kanan, penyerang, sampai gelandang serang, yang bermain di belakang penyerang. Dairencio sendiri memiliki darah Indonesia dari jalur ibu. Sang kakek, ayah dari ibunya, memiliki darah Indonesia. Ia berasal dari Jakarta. Sementara, ayah Dairencio adalah Leroy Brang. Leroy merupakan gelandang tim GC dan FC Olympia Gouda. Pria berusia 41 tahun ini memiliki darah Suriname. Dairencio mengungkapkan kesiapannya memperkuat Timnas Indonesia dalam sesi tanya-jawab di kanal Yusa Nugraha. Menurutnya, jika ada undangan dari PSSI, ia tentu akan menyambut positif. Tentunya aku terbuka untuk hal itu, kata Dairencio. Namun, tentunya, harus ada kontak dulu dengan mereka untuk bisa diundang, sambungnya. Ingin beri yang terbaik untuk Timnas Indonesia lebih lanjut, Dairencio mengaku memiliki motivasi khusus untuk bisa bergabung dengan skuad Garuda. Ia memiliki cita-cita untuk memberi yang terbaik bagi Timnas Indonesia. Saya terbuka untuk melihat bagaimana rasanya bermain di tim nasional dan untuk mendapat pengalaman. Sepertinya, akan sangat menyenangkan jika bisa melakukan hal tersebut, papar Dairencio. Saya juga berpikir, dengan kemampuan yang saya miliki, saya bisa menjadi tambahan kekuatan untuk tim. Jika itu terjadi, aku akan terbuka, ia menambahkan. Dairencio juga mengaku banyak mendapat pesan dari supporter Indonesia. Ia pun mengaku senang dengan sambutan dan dukungan para pencinta bola Indonesia ini kepadanya. Semuanya mendukung dan ini benar-benar sesuatu yang saya suka dan hargai. Mereka benar-benar mendukung dan menginginkan yang terbaik, kata Dairencio. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan motivasinya. Saya harap, ke depan saya bisa bermain bagi tim nasional, ia menandaskan. Pemain keturunan Indonesia Grade A yang dibidik PSSI. Demi upaya terus untuk meningkatkan kekuatan Timnas Indonesia, PSSI, di bawah kepemimpinan Erick Thohir, aktif mencari pemain keturunan dengan potensi tinggi. Erick Thohir mengungkapkan bahwa komunikasi intensif sedang dilakukan dengan beberapa pemain keturunan berposisi penyerang yang diharapkan dapat memperkuat skuad Garuda.
Kami dalam proses negosiasi dengan beberapa pemain keturunan yang memiliki potensi untuk membawa perubahan signifikan pada performa tim, ujar Erick Thohir. Spekulasi mengenai identitas pemain tersebut memuncak, dengan pengamat sepak menyebut adanya penyerang grade A yang tertarik bergabung dengan timnas Indonesia menjelang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. PSSI berharap bisa mengonfirmasi kedatangan para pemain keturunan Indonesia ini dalam waktu dekat, seiring dengan upaya untuk membangun tim yang kompetitif di kancah internasional. Kabar mengejutkan dari penyerang Bologna, Sydney Van Hooijdonk, yang disebut bakal memperkuat timnas Indonesia. Kabar ini didapatkan usai staf ahli Kemenpora RI, Hamdan Hamedan, menyebut ada pemain keturunan grade A yang siap memperkuat timnas Indonesia. Jadi, bukan berarti, pemain yang ingin membela timnas Indonesia gitu, pemain yang tidak laku di negaranya, saya punya buktinya, tambah Hamdan. Sydney Van Hooijdonk adalah pesepak bola kelahiran Breda, Belanda, pada 6 Februari 2000. Ia merupakan putra legenda sepak bola Belanda, Pierre Van Hooijdonk. Diketahui Pierre Van Hooijdonk memiliki darah keturunan Indonesia dari Maluku. Dengan begitu, Sydney Van Hooijdonk otomatis mewarisi darah Indonesia pula. Dengan begitu, Sydney Van Hooijdonk eligible untuk memperkuat timnas Indonesia lewat jalur naturalisasi. Catatan itu pula yang membuat Bologna merekrutnya pada musim 2021-22. Namun, ia kesulitan mendapat tempat hingga dipinjamkan ke Heerenveen usai melakoni 4 laga di Serie A 2021-22. Bersama Heerenveen, Sydney Van Hooijdonk kembali menemukan ketajamannya dengan mencetak 6 gol di paruh musim 2021-22 dan 19 gol sepanjang musim 2022-23. Bologna kemudian memanggilnya pulang di musim 2023-24. Sejauh musim ini berjalan, Sydney Van Hooijdonk baru mencetak 1 gol dari 9 laga di semua ajang. Mencari striker keturunan sulit, mungkin dia bisa jadi solusi timnas Indonesia, kualifikasi Piala Dunia Rounds ketiga. Tak salah PSSI ngebet naturalisasi Ula Romeni, calon tandem Ragnar Oratmangoen di timnas Indonesia itu baru saja cetak gol dan assist di Eropa. Langkah PSSI untuk segera naturalisasi Ula Romeni terbilang cukup tepat lantaran calon striker timnas Indonesia itu baru saja tampil apik dan cetak gol di Eropa. Sebelumnya, nama Ula Romeni memang tengah jadi sorotan lantaran masuk dalam daftar naturalisasi buat perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Keseriusan PSSI untuk menaturalisasi Ula Romeni diungkapkan sendiri oleh menir timnas Indonesia, Sumarji. Kemungkinan untuk menambah tentu ada, Ketua Umum sedang mempersiapkan itu semua dan kita lagi berupaya. Menurut Sumarji, sampai saat ini PSSI terus berupaya untuk bisa menyelesaikan proses naturalisasi bintang FC Utrecht tersebut, ya salah satunya dia, Ula Romeni. Dia yang terus kami kejar supaya bisa membela timnas Indonesia, bahkan, PSSI lebih memprioritaskan Ula Romeni untuk memperkuat skuad Garuda ketimbang pemain lain. Jika melihat dari statistik penampilannya, kehadiran Ula Romeni memang sangat layak buat meningkatkan ketajaman lini depan timnas Indonesia. Meski musim ini hanya bisa cetak 1 gol di kasta teratas Liga Belanda, namun di musim 22-23 lalu Ula Romeni merupakan predator kotak penalti yang berbahaya. Saat kondisi fisiknya 100% pulih, pemain 24 tahun tersebut mampu mencetak 11 gol serta 1 assist dari 33 pertandingan di Eredivisie 22-23. Bahkan ketajaman Ula Romeni kembali terbukti saat FC Utrecht jalani laga uji coba pramusim beberapa waktu lalu. Melansir dari laman resmi klub, diketahui bahwa FC Utrecht menghadapi klub lokal USV Elinwijk pada Minggu, 30 Juni 2024.